Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pajak, jumpa lagi dengan kami penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 4. Bagaimana kabar sobat pajak sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya dan dalam keadaan bahagia. Jumpa lagi dengan kami di acara ngerujak, ngerumpi soal pajak. Pada hari ini kita kedatangan dua narasumber. Selamat pagi Pak Muhammad Hamdani. Selamat pagi Pak Ijra. Selamat pagi. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Dan narasumber kedua adalah Pak Franz Marcelinus Lubis. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Saya panggilnya siapa nih? Frans saja Pak. Oh, Franz saja. Ini Mas Hamdani berarti ya saya Iya. panggil. Baik, pada hari ini kita akan mendiskusikan soal proses penagihan ya Pak ya, Iya. dari mulai sampai akhir. Mungkin Pak Hamdani bisa apa sih penagihan itu? Apa sih yang dilakukan oleh seksi penagihan itu sih? Seksi penagihan tuh terdiri dari beberapa pegawai Pak ya. Administrator dan juga jurusita. Untuk jurusita itu yang dilakukan adalah melakukan serangkaian tindakan penagihan agar penanggung pajak membayar utang pajaknya dan juga biaya penagihan pajak. Dan secara sequence, Pak, artinya harus urut. Oh, ada urutannya ya? Iya. Dimulai dari mana tuh Pak Hamdani? Dimulai dari terbit surat teguran, Pak. Oh, jadi harus terbit baru dimulai penagihan setelah terbit surat teguran nih. Iya. Nah, kenapa sih terbit surat teguran? Surat teguran itu terbit ketika ada produk hukum seperti STP, SKPKB, SKPKBT, terus kemudian keberatan, keputusan banding, pembetulan dan lain sebagainya yang telah inkrah, kemudian telah lewat jatuh tempo, 7 hari kemudian baru bisa diterbitkan surat teguran. Oh gitu. Jadi setelah terbit produk hukum ya. Iya. Ini semua produk hukum. Apa seperti apa ini? Semua produk hukum yang terkait dengan utang pajak, Pak. Oh, jadi harus ada utang pajak. Jadi ada yang harus dibayar sama wajib pajak. Nah, itu baru kalau setelah berapa tadi? 7 hari setelah Lewat jatuh tempo. setelah jatuh tempo. Nah, itu jatuh tempo dari terbitnya produk itu kapan ya? 1 bulan setelah produk itu terbit. Oh, gitu. Jadi 1 bulan setelah produk hukum itu seperti STP, SKPKB itu jatuh temponya itu ya, jatuh tempo pembayaran ya. Iya, 1 bulan. Jadi 1 bulan setelah itu tidak dibayar, terbit surat teguran setelah 7 hari baru terbit surat teguran. Nah, disitulah baru di sini jurusita baru mulai bergerak ya. Bergerak, benar. Nah, jadi kalau memang belum dibayar baru penagihannya bergerak berarti ya. Iya. Baik, jadi dasar penagihannya seperti itu. Nah, itu dari kalau misalnya kita nih wajib pajak nih nggak bisa bayar nih karena cash flow-nya lagi jelek. Iya. Nah, itu boleh nggak sih misalnya menunda atau mengangsur gitu? Boleh Pak ya. Jadi kan ini dari kita kantor pajak itu ada memfasilitasi wajib pajak itu untuk mengangsur dan menunda. Nah, di situ kan disyaratkan bahwa kalau misalnya wajib pajak ingin mengangsur atau menunda itu ada persyaratan tertentu yang harus disampaikan seperti pertama itu surat permohonannya mengangsur atau menunda. Terus di sana nanti itu harus pilih salah satu ya? Iya Pak, jadi misalnya mau ngangsur atau menunda nih. Jadi nanti ada SK-nya juga pasti beda Pak, SK ngangsur atau SK menunda seperti itu. Jadi di sana juga nanti wajib pajak menyertakan surat permohonannya, terus disampaikan alasannya apa tuh Pak, misalnya kesulitan keuangan atau kondisi cash flow-nya lagi sulit.
Dan di situ juga harus disertakan tuh Pak, misalnya berapa lama dia mengangsur, nah setiap tanggal berapa tuh dibayar, dan harus ini disertakan jaminan. Oh, jadi harus ada jaminan Ada ya? jaminan, benar. Nah, jaminan ini terbagi dua lagi Pak. Oh gitu. Iya, jadi ketika wajib pajak menyampaikan permohonannya itu sebelum surat paksa disampaikan, nah berarti jaminannya itu tidak sebesar utang pajaknya. Jadi jaminannya nggak sebesar utang Utang pajaknya. pajak ya. Tapi kalau misalnya nih Pak, udah utang pajaknya ini udah kita sampaikan surat paksa, jadi jaminannya itu harus yang disertakan harus sebesar utang pajak. Oh gitu. Ini bentuk jaminannya apa Pak ya? Bentuk jaminannya itu bisa kemarin tuh bank ini Pak apa? Tiba berwujud ya? Iya. Yang pasti harus aset berwujud Pak, itu bisa apa aja. Yang pasti harus tergolong dalam aset berwujud. Oh begitu. Bisa bank garansi Iya, ataupun tanah bangunan. Oh, Iya, tanah bangunan. Iya, tanah bangunan. Berarti bank garansi berarti ini ya, sama apa lagi selain itu mungkin ada lagi? Cek giroh kendaraan. Kendaraan termasuk Oh, iya. juga ya. Kendaraan, ya. Nah, kalau stok kita boleh nggak dijaminkan tuh jadi jaminan? Harusnya bisa. Bisa. Stok persediaan barang jadi kita untuk jualan boleh di ini kan ya? Sebenarnya boleh, cuman kan itu tetap diskresi kepala kantor tuh. Apakah kepala kantor itu menerima itu atau enggak? Kalau misalnya dia mau menjaminkan persediaan atau inventory, cuman kemudian kepala kantor minta yang lain ya Nggak. harus menyediakan yang lain. Oh begitu. Kalau enggak ya kita tolak. Oh jadi di sini kantor pajak bisa menerima atau menolak ya atas jaminannya itu. Bisa Iya. Pak ya. Nah itu permohonan diajukan berarti ke kantor pajak ya. Ke kantor pajak. Jadi permohonannya tadi apa? Seperti apa tadi? Ada apa? Permohonannya berisi tentang apakah menunda atau mengangsur. Iya. Disertakan alasan, Alasannya kenapa meminta menunda atau mengangsur. disertai bukti Pak, laporan keuangan. Oh jadi harus jangan alasan aja nih. Iya. Berarti harus ada ininya nih buktinya. Oh ini loh kita memang cash flow kita lagi jelek nih. Oh gitu. Terus harus ada jaminannya ya. Jaminannya. Nah itu apakah atas permohonan itu diterima atau ditolak itu seperti apa ya? Apakah bisa diterima atau ditolak gitu? Ada 3 opsi Pak. KPP punya 3 opsi, bisa menerima semuanya, menerima sebagian atau menolak. Itu sepenuhnya diskresi kepala kantor. Nah itu pengalamannya seperti apa ya, yang diterima atau yang Kalau pengalaman di sini ada beberapa yang diterima semua. Artinya di PMK 18 itu diatur bahwa maksimal mengangsur atau menunda itu 24 bulan Pak. Oh jadi 2 tahun ya boleh 2 nunda ya? tahun. Nah itu hutang pajaknya misalnya 100, berarti 100 dibagi 24 atau seperti apa itu hitungannya? 100 dibagi 24 harus bagi rata Pak itu. Oh jadi harus bagi rata Harus ya? bagi rata. Jadi harus 100 dibagi 24 seperti itu ya? Jangka waktunya 24 bulan maksimal. Maksimal. Nggak bisa lebih berarti ya? Nggak bisa. Rata-rata kan wajib pajak mengajukan maksimal tuh Pak. Uh-huh. Cuman karena kepala kantor atas pertimbangan tertentu kasih 12 aja atau kasih 10 aja gitu Pak. Oh, jadi dilihat juga dari kondisi keuangan dari ininya ya, dari wajib pajaknya menundanya sampai berapa gitu ya. Iya. Nah kalau yang menolak seperti apa? Rata-rata mungkin jaminannya tidak. Permohonan formalnya udah salah sih, permohonan formalnya kurang. Oh jadi karena formal aja ya. Iya. Kalau perusahaannya bagus, apakah diterima atau ditolak? Pasti harusnya ditolak sih Pak. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu ya. Kebetulan belum. Oh, pengalamannya belum ada. Terus setelah tadi kan setelah diterbitkan surat teguran nih ya. Nah kalau sudah surat teguran ternyata masih belum bayar juga, ini apa yang dilakukan jurusita nih? Sequence tidak berpenagihan Mas. Ya jadi Pak, setelah surat teguran diterbitkan, wajib pajak belum melunasi juga 21 hari setelah surat teguran diterbitkan, Ya. kita terbitkan surat paksa tuh Pak.
Oh, ada surat paksa. Apa itu surat paksa? Jadi surat paksa ini intinya kita itu menyerahkan surat ke WP untuk melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam. Oh, cuma dikasih 2 hari ya? 2 kali 24 jam, Pak. Jadi itu harus kita sampaikan secara langsung. Oh, jadi harus langsung tuh? Iya, Nggak bisa pakai pos kita? Nggak bisa, Pak. Oh. Karena itu memang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi mau tidak mau harus kita sampaikan secara langsung di alamat WP atau tempat kedudukan wajib pajak. Jadi itu pasti ya? Pasti datang ya? Pasti, Maksudnya Pak, jurusan? ya. Nggak- Kita harus bertemu, dan itu juga disaksikan oleh, ada saksinya, Pak. Jadi kita kan nanti setelah menyampaikan surat paksa ini kan ada Ya. berita acara tuh, Pak. Ya. Nah itu di sana kan sebelumnya itu kita hanya menyampaikan ke WP wajib pajak tanda tangan. Nanti untuk yang terbaru itu, Pak, ada disaksikan oleh rekan kita dari kantor. Jadi nanti itu ada tanda tangan saksi, Pak. Saksinya. Oh, jadi nanti ada selain jurusita ada temen nih dari Teman kantor dari pajak kantor, yang, ya. yang dijadikan sebagai saksi gitu Iya, ya? Pak, menjadi saksi. Karena surat paksa ini punya sifat eksekutorial, Pak. Maksudnya apa itu? Jadi kalau misalnya dalam 2 kali 24 jam di situ tidak dilunasi, kita bisa melakukan penyitaan. Oh, jadi Iya. bisa. Yang boleh disita apa ya? Apa aja, Pak, harta wajib pajak. Bisa barang berwujud, tidak berwujud. Jadi setelah 2 kali 24 jam setelah terbit surat paksa, apabila wajib pajak belum membayar juga, nah ini jurusita mempunyai hak ya, berarti Iya, ya, untuk melakukan Penyitaan. penyitaan. Nah, penyitaan itu bentuknya seperti apa ya penyitaan ini? Nah, kalau bentuknya tanah, caranya seperti apa? Kalau kendaraan seperti apa? Kalau misalnya yang tadi disebutkan Banggalan sini, nah itu caranya seperti apa? Pertama kita menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pak. Terus kemudian kita harus sampaikan ke wajib pajak secara langsung tuh, sambil kita bawa segel sita. Oh gitu, ada segelnya Ada ya? segelnya. Segel itu harus kita tempelkan di barang yang kita sita, dan tidak boleh dicabut ataupun dipindahkan ataupun dirusak oleh wajib pajak. Oh gitu. Iya. Jadi nanti misalnya nih saya punya mobil nih, berarti nanti ditempelin tuh ya? Iya, ditempelin. Di apa tuh tempelannya seperti apa tuh isinya? Kalau di situ terserah, kalau di kami tidak pernah melakukan penyitaan seperti itu, Pak. Kita Oh, belum di sini pernah. belum pernah. Karena memang di sini seringnya pemblokiran, Pak. Oh, jadi pemblokiran ini termasuk dalam penyitaan ya? Penyitaan rekening. Harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan atau LJK lainnya, seperti itu, Pak. Maksudnya pemblokiran ini apa ya? Jadi sebelum kita melakukan penyitaan atas harta kekayaan itu, terlebih dahulu kita lakukan pemblokiran rekening, Pak. Jadi kita menyampaikan ke bank itu berupa surat perintah melaksanakan penyitaannya, terus daftar surat paksa yang udah kita sampaikan, Ya. dan juga Informasi sama. iya, surat permintaan blokir dan informasi saldo dari rekening wajib pajak. Orang pajak taunya punya rekening itu dari mana dia? Jadi salah satu mungkin kelebihan dari kita ya, Pak, ya, kantor pajak yang maksudnya dari kantor pusat kita itu sudah menyediakan opsi-opsi informasi-informasi rekening. Namun apabila misalnya kantor pusat tidak memiliki data tersebut, kita bisa langsung menyampaikan ke bank yang kita tuju tanpa menyertakan rekeningnya, Pak. Oh, seperti itu. Iya, jadi nanti biar banknya yang menfilter rekening apa saja yang dimiliki oleh si wajib pajak. Nah, itu diblokir. Nah, itu sampai kapan diblokir? Sampai utang lunas, Pak. Iya. Sampai utang lunas. Kalau utangnya nggak lunas juga berarti tetap diblokir. Tetap diblokir. Nah, terus kalau setelah diblokir, kalau nggak dibayar berarti boleh dicairkan nggak sama orang pajak di sini? Sama jurusita? Bisa. Setelah apa itu? Pertama pemblokiran, Pak. Terus kemudian setelah pemblokiran kita BP kan pasti dapat informasi dari bank tuh, Pak, rekening Anda diblokir oleh pajak. Biasanya tuh BP hubungi kami, Pak,
diblokir ya, oh iya mau dilunasi atau gimana. Kalau dilunasi, maka dilunasi di luar dari rekening itu, maka bisa langsung kami lakukan cabut blokir, Pak. Oh, jadi bisa Cuman cabut. cabut blokir. Cuman kalau dia bilang dari dari rekening itu aja kita akan pemindah bukuan. Tapi bila WP no respon, maka atas rekening yang terblokir itu kita harus lakukan penyitaan, Pak. Oh, jadi masuk ke penyitaan. Penyitaan. Dari penyitaan itu 14 hari, apabila WP no respon lagi, baru kita secara jabatan melakukan pindah buku, Pak. Tidak. Kita datang ke bank, minta untuk bank melakukan pemindah bukuan dari rekening wajib pajak ke kas negara. Oh, jadi bisa ya jurusita melakukan itu. Jadi tadi pilihannya kalau sudah diblokir, dia harus melunasi ya. Melunasinya bisa dari rekening yang lain atau dari rekening tersebut berarti ya. Jadi nanti berarti harus ada izin ya dari wajib pajaknya ya untuk melakukan pemindah bukuan apabila wajib pajak ingin membayarnya melalui rekening tersebut. Iya, wajib pajak bikin surat ke bank, Pak. Oh gitu. Ditembuskan ke kami. Itu kalau ingin membayar dari situ berarti Dari ya. rekening yang terblokir. Kalau tidak, tadi berapa hari? 14 hari. 14 hari penyitaan. Wajib pajak tidak ada respon ataupun belum melunasi, maka secara jabatan kita bisa meminta bank untuk melakukan pemindah bukuan. Oh, jadi di sini jurusita punya hak ya untuk meminta bank melakukan pemindah bukuan dari rekening wajib pajak untuk membayar pajak berarti ya. Iya. Nah, tadi sampai ke penyitaan. Nah, kalau setelah penyitaan ternyata wajib pajak setelah dilakukan penyitaan tetap aja wajib pajak belum membayar, apa yang dilakukan jurusita nih? Mungkin Pak Frans? Kalau misalnya nih Pak, kalau penyitaan wajib pajak belum melunasi juga ya, kita jadi gini Pak, sebenarnya kita kan melakukan tindakan penagihan itu ke penanggung pajak. Kalau misalnya orang pribadi nih, berarti kita langsung ke penanggung pajaknya. Kalau misalnya penanggung pajaknya kita maksimal nih buat sampai penyitaan, atau kita katakanlah ya udah sampai maksimal atas penanggung pajak, maka kita teruskan ke si ininya Pak, misal istri atau anaknya. Oh, jadi penanggung pajaknya bisa tanggung renteng ya istilahnya. Iya, benar. Berarti bukan hanya yang punya pajak aja nih. Iya, tapi benar. Yang keluarganya pun bisa ikut terbawa nih ya. Iya. Seperti itu. Untuk lebih detailnya sih di PMK 189 Pak. Diatur di PMK 189 tahun 2020. Tahun 2020. Untuk wajib pajak badan sama seperti itu juga Pak. Jadi pertama itu kita maksimalin dulu di tindakan penagihannya di wajib pajak badannya nih. Oh, jadi di perusahaannya dulu nih. Perusahaannya dulu Pak, benaran kita sita semua segala macam. Kalau ternyata nggak mampu juga, baru nanti kita turunnya ke direksinya Pak, penanggung pajaknya, dalam hal ini direksi utama, wakil direksi, dan sampai pokoknya itu banyak sih Pak. Ini komisaris ya. Jadi kalau di perusahaan nih ternyata perusahaan yang nggak mampu bayar pajak, ini direkturnya ini punya ininya juga bisa ya, kena juga Pak, iya. Itu. Nah, misalnya untuk tadi direkturnya nggak mau tadi kan nggak mau dibayar ya, bukan nggak mau dibayar ya, tidak mampu membayar. Nah, tadi kan dilakukan penyitaannya. Nah, untuk orang-orangnya apa yang bisa dilakukan selain ini? Sama sih Pak, perlakuannya seperti badan. Oh gitu. Jadi kalau memang perusahaan tidak mampu untuk melunasi, ya aset-aset penanggung pajak bisa kita lakukan penyitaan. Jadi, nah setelah penyitaan apa yang dilakukan oleh jurusita? Setelah terbit nih surat penyitaannya. Nah, itu yang dilakukan jurusita setelah itu apa? Kalau untuk aset berwujud seperti tanah bangunan ataupun bergerak lainnya, lelang paling Pak. Jadi bisa dilakukan lelang ya. Iya. Jadi untuk barang aset seperti itu bisa dilakukan lelang.
Itu setelah berapa hari itu dari setelah dilakukan penyitaan? Sama 14 hari. 14 hari juga. 14 hari. 14 hari pengumuman lelang, terus kemudian 14 hari kemudian baru kita lakukan lelang. Nah, yang melakukan lelang siapa ya? KPKN. KPKN. Oh, jadi di sini kantor pajak berkoordinasi ya Iya, sama sama KPKN. KPKNL untuk melakukan pelelangan. Nah, itu kalau kita mau lihat pengumuman pelelangannya di mana ya? Harus diumumkan di media massa. Yang mengumumkan siapa ya? Kita ya, kita begitu. Oh, jadi wajib memasukkan ke media massa. massa. Setelah setelah diumumkan 14 hari bisa dilakukan lelang seperti itu. Nah, setelah lelang selesai berarti utang pajak selesai nih. Selesai, Pak. Kalau memang jumlah hasil lelang itu menutup utang pajaknya sih, Pak. Oh, kalau memang cukup, Iya. kalau nggak cukup, Kita cari harta yang lain, Pak. oh, jadi bisa dilakukan penyitaan kembali gitu ya? Bisa. Oh iya, saya dengar katanya ada yang dicekal atau orangnya tuh. Nah, itu kondisinya seperti apa itu? Sampai dicekal, sampai disandera, dicegah ya? Nah, itu kondisinya seperti apa itu Kalau cegah itu yang pasti karena tindakan penagih itu harus sequence, Pak. Jadi nggak bisa begitu dia punya utang pajak langsung kita cegah. Jadi emang harus urut tuh dari surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang. Kalau sampai masih ada utang pajak baru bisa kita cegah. Itu pun syaratnya harus minimal utang 100 juta. 100 Oh, juta. jadi kalau hutangnya masih ada nih di atas 100 juta, nah ini jurusita bisa melakukan cegah dan penyanderaan ya. Iya. Nah, itu kenapa harus ini? Apakah cuma karena utangnya 100 juta aja nih? Atau seperti apa yang pengalaman Pak Hamdani sama Pak Frans di sini melakukan tindakan tersebut? Jadi sebenarnya gini Pak, pencegahan dan penyanderaan ini sebenarnya bisa saja kita lakukan setelah penyampaian surat paksa tanpa harus penyitaan dulu. Nah itu, tapi kondisinya kan harus kita lihat juga, misalnya utang pajaknya minimal 100 juta dan diragukan itikat baiknya. Nah pencegahan ini kan untuk pencegahan dia untuk pergi ke luar negeri. Kenapa kita lakukan demikian ya? Alasan-alasannya itu karena objek sitanya tidak ditemukan, atau ada tanda-tanda wajib pajak akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Kemudian ada juga misalnya wajib pajak akan dibubarkan atau berubah bentuk lainnya, atau misalnya utang pajaknya ini udah luas. Jadi kita harus melakukan pencegahan. Jadi harus ini lebih ke arah nggak ada itikat baik berarti. Iya, ada yang nggak ada itikat baiknya. Nah pada saat pencegahan kita laksanakan, misalnya nih wajib pajak juga belum melunasi juga, bisa kita lakukan sandera juga Pak, penyanderaan. Penyanderaan itu apa itu? Iya, jadi kita itu menempatkan wajib pajak itu di satu tempat tertentu Pak. Jadi kita ruang geraknya dibatasin lah seperti itu. Jadi seperti kayak penjara seperti Iya, itu ya? seperti penjara Pak, benar. Oh, jadi dengan kalau kita nggak punya utang pajaknya berarti bisa masuk ke penjara gitu ya, penyanderaan ya? Bisa Pak, sangat bisa. Oke, Paling lama 6 bulan. 6, iya Ditambah. paling lama 6 bulan. Pencegahan dan penyanderaan itu paling lama 6 bulan Pak, dan bisa diperpanjang 6 bulan. jadi banyak nih yang bisa dilakukan sama jurusita ya berarti ya? Banyak sebenarnya opsinya. Baik, mungkin untuk closing statement Pak Frans dan Pak Hamdani, ada yang mau disampaikan? Silakan, Mas. Ya, kalau saya sih paling ini sih Pak, ketika wajib pajak memiliki utang pajak, kita harapkan ya, kita sarankan segera dilunasi saja daripada tindakan penagihannya berjalan terus sampai maksimal. Lebih baik dilunasi. Oh, gitu. Paling seperti itu sih Pak. Jadi sebenarnya kalau memang kalau ada utang, nah ini baru penagihan ini jalan dan ini
banyak nih opsinya yang bisa dilakukan ya sama jurusita di sini ya. Baik, kalau Pak Hamdani ada yang mau disampaikan? Kalau untuk kami, paling untuk mendapatkan etikat baik wajib pajak, kita sampaikan bahwa kalau memang ini atas SKP, ada hukum pemeriksaan, kalau tidak segera dibayar, maka akan dikenakan sanksi bunga penagihan, Pak. Oh, ada bunga penagihannya juga ya? Penagihannya, maksimal 24 bulan, per bulan itu sesuai diatur dalam KMK. Rata-rata 0,5 sekian persen sih, Pak. 0,5 Itu sangat lumayan. Jadi tapi daripada, kan lumayan ya. iya, kali 24 kan 12% tuh, Pak. Lumayan. Jadi saran saya segera dilunasi. Oke, jadi sarannya adalah segera dilunasi. Baik, sobat pajak, demikian acara ngerujak kita pada hari ini. Terima kasih, kami undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.